Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Diketahui suatu fungsi yaitu y sama dengan x kuadrat plus 3x min 5, maka untuk x sama dengan 4 nilai fungsinya adalah, berarti kamu tinggal mengganti saja x-nya menjadi 4. Y sama dengan x kuadrat plus 3x min 5, maka untuk x-nya sama dengan 4, masukin, ganti setiap x-nya menjadi 4, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 kurang 5. 4 kuadrat 4 kali 4 16, tambah 3 kali 4 12 kurang 5. 16 tambah 12 28 dikurang 5, jadi 23. Kalau diminta titiknya berarti x nya duluan ya, 23, maaf x nya duluan ya, berarti 4, y nya dapat 23, ya sama dengan 23. Next, kita akan mencari penyelesaian dari x kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. Ini bisa kamu cari menggunakan pemfaktoran. X kuadrat min 7x sama dengan x kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang pertama, x kuadrat adalah x kali x kali x kuadrat. Sekarang kita cari faktor dari min 8. Cari faktor dari min 8. Misalnya di sini ya. Kita cari faktor dari min 8. Berapa aja sih yang dikalikan hasilnya min 8? Min 1 kali 8, min 8, 1 kali min 8 juga min 8, min 2 kali 4, min 8, atau 2 kali min 4 juga hasilnya min 8. Nah kemudian cari mana sih faktor yang dijumlahkan hasilnya negatif 7. Kalau kita jumlah hasilnya negatif 7. Negatif 1 tambah 8 hasilnya 7. 1 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 7. Berarti ini negatif 7 sama ya. Yang kita pakai adalah 1 dan negatif 8. Positif 1 dan negatif 8. Kita cari x plus 1 sama dengan 0. Maka x nya adalah pindah jadi negatif 1. Kemudian yang kedua, x min 8 sama dengan 0. Berarti x nya adalah min 8 pindah jadi plus 8. Jadi x1 dan x2 nya adalah, penyelesaiannya ya, adalah negatif 1 dan 8. Next, jika x1 dan x2 merupakan penyelesaian dari 3x kuadrat plus 4x plus 10 sama dengan 0, maka nilai dari x1 plus x2 dan x1 kali x2 adalah, nah untuk kasus seperti ini kamu tidak perlu mencari nilai x1 dan x2 nya terlebih dahulu karena ada rumus cepatnya. Jadi rumus penjumlahan dan rumus perkalian dari suatu persamaan kuadrat. Nah kalau penjumlahan itu min b per a. Kalau perkalian itu, nah ini bentuknya perkalian ya, berarti C per A. Persamaannya kita tulis dulu, 3x kuadrat plus 4x plus 10. Tentukan dulu A-nya. A itu depan x kuadrat yaitu 3, B-nya di depan x yaitu 4, dan C-nya angka yang sendirian yaitu 10. Kita masukkan saja angkanya. Kalau x1 plus x2 rumusnya adalah min b per A, B-nya adalah 4, berarti min 4 per A-nya 3. Selesai. Nah, x1 kali x2 nya C per A, C-nya adalah 10 dan A-nya 3. Selesai. Jadi harus kamu ingat kalau penjumlahan min B per A, kalau perkalian C per A. Bentuk umum dari persamaan 7x kuadrat plus 10x sama dengan 4x kuadrat min 10 min 5x adalah, jadi kita bisa mengubah ke dalam bentuk umumnya. Kita pertemukan mereka sesuai dengan teman-temannya masing-masing. Ini 7x kuadrat, yang x kuadrat di seberang ada, ini tanda sama dengan ya, di seberang tanda sama dengan adalah 4x kuadrat. Kita pindahkan, ini positif pindah jadi negatif 4x kuadrat plus 10x. Temennya di seberang sana, nih yang x, ini juga ada x, oh, berarti ini temennya nih, negatif 5x pindah jadi plus 5x. Dan bentuk umumnya itu kan ada kuadrat, ada x sendirian, terus ada angka. Nah ini angkanya nih yang sendirian nih, negatif 10, kita pindahkan ke ruas kiri. Negatif pindah jadi positif, sama dengan 0. 7x kuadrat min 4x, berarti 7 dikurang 4, 3x kuadrat. 10x tambah 5x, berarti 10 tambah 5, 15x. Plus 10, sama dengan 0. Bentuk umumnya ya. Kita akan merasionalkan bentuk 3 akar 5
per 7 kurang akar 3. Ini dikali dengan penyebutnya, berarti 7 cuma balik, ini min jadi plus akar 3. Harus sama ya. Yuk kita kalikan. 3 akar 5 kali 7, angka kali angka. 3 kali 7 21, ada akar 5. Kemudian 3 akar 5 kali akar 3. Tadi angka kali angka, sekarang akar kali akar, tapi ada angka di depannya. Plus 3 akar kali akar, 5 kali 3 akar 15. Per 7 kali 7 49, min kali plus min, akar 3 kali akar 3, akar 9, akar dari 9 adalah 3. Atau ini akarnya sama ya, sama-sama 3, buang aja, jadi tinggal 3. Maka bentuk sederhananya adalah 21 akar 5 plus 3 akar 15 per 49 kurang 3, 46. Ya, kita sederhanakan bentuk dari akar 800 ditambah 8 akar 2. Kita cari dulu nih akar 800 itu berapa kali berapa yang di dalamnya ada bilangan kuadrat. Ini kita lihat aja, ini akar 2. Oh, siapa tahu 800 itu 2 kali berapa biar 800? 2 kali 400. Apakah di dalamnya ada bilangan kuadrat? Ada, yaitu 400. 400 adalah 20 kali 20. Yang dimaksud dengan bilangan kuadrat adalah angka yang dikalikan itu kembar. Misalnya 2 kali 2 berarti 4. Nah, 4 itu adalah bilangan kuadrat dari 2 kuadrat. Tambah 8 akar 2. Kita sederhanakan bilangan kuadratnya. 2 dan 400, bilangan kuadratnya adalah 400. Akar dari 400 adalah 20. Dari mana, Bu? Karena 20 kali 20 adalah 400. Masih ada akar 2-nya. Tulis akar 2. Tambah 8 akar 2. Nah, kalau akarnya sama, kamu bisa jumlahkan. 20 tambah 8, 28 akar 2. Kalau akarnya beda, baru nggak bisa dijumlah. Kayak tadi ya, misalnya ini akar 3, ini akar 2, itu tidak bisa dijumlah. Tapi kalau di dalam akarnya sama, kamu bisa jumlahkan. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk pangkat ya, dari A pangkat 6 kali A pangkat 3, A pangkat negatif 3 per A pangkat min 2 dipangkatkan kembali dengan 4. Nah, ini sifat bilangan berpangkat. Ini sama-sama A dikalikan pangkatnya bisa ditambah. Jadi 6 tambah negatif 3 per gitu ya, dipangkatkan lagi 4. 6 tambah negatif 3 hasilnya 3 per A pangkat min 2 dipangkatkan 4. Nah, bilangan pangkat yang berpangkat, pangkatnya kamu kalikan. Alah. Bilangan pangkat yang berpangkat, pangkatnya tinggal kamu kalikan. Berarti A pangkat 3 kali 4. 3 kali 4, 12. Per negatif 2 kali 4, negatif 8. Nah, ini bentuk per itu adalah bentuk pembagian. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Maka A pangkat 12 dikurang negatif 8. Jadi A pangkat negatif kurang ketemu negatif ini bisa berubah jadi plus. Maka 12 tambah 8 jadi 20. Maka bentuk sederhananya adalah A pangkat 20. Dalam sebuah gedung pertunjukan, barisan kursi diatur dengan baris pertama terdiri dari 2 kursi. Berarti baris pertama 2 kursi. Baris kedua dan ketiga terdiri dari 4 kursi dan 8 kursi. 4 kursi dan 8 kursi. Kita diminta menentukan baris ke-10 itu ada berapa kursi. Nah, berarti nih yang ke-10 itu ada berapa? Nah, kita cek ini baris geometrik atau baris aritmatik. Bedanya dari 2 ke 4, 4 kurang 2, 2. Dari 4 ke 8, 8 kurang 4, 4. Nah, kalau perbedaannya tidak tetap, berarti dia adalah baris geometrik. Maka gunakan rumus geometrik, yaitu Arni. A kali R pangkat N kurang 1. A-nya adalah suku pertamanya, yaitu 2, bilangan pertamanya. R-nya adalah rasio. Gimana menentukan rasio? Rasio itu perbandingan antara suku ke suku sebelumnya. Berarti 4 per 2 atau 8 per 4. 4 per 2. 4 per 2 adalah 4 bagi 2. 2. Maka R-nya juga 2. N-1. N-nya berapa? Yang diminta suku ke 10. Berarti N-nya 10 kurang 1. Hitung dulu yang berpangkat.
2 pangkat 9. Berarti 2 kali 2 pangkat 9 itu berapa? Cari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali 512. Jadi kamu hitung 2-nya sebanyak 9 kali. 2 kali 512 hasilnya adalah 1024. Maka kursi yang ada di barisan ke-10 terdiri dari 1024 kursi. Jadi kamu harus ingat rumusnya adalah ARNI. A itu suku pertama, R itu rasio, dan N-nya itu suku yang diminta. Next, sebuah uang koin dan dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul permukaan gambar pada uang koin dan mata dadu lebih dari 4 adalah uang koin itu, kita lihat, uang koin ada 2 permukaannya, yaitu angka dan gambar. Jadi ada 2 ya. Sedangkan dadu ada 6 mata. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 ya. Kita mau nyari permukaan yang gambar dan lebih dari 4. Lebih dari 4 berarti ada 5 dan 6. 5 dan 6 gambar. Gambar 1. Antara gambar dengan 5 dan gambar dengan 6. Berarti ada 2 kemungkinan. Per 2 kali 6. Berarti 2 per 12. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 2, bagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Gitu ya. Maka peluangnya adalah 1 per 6. Atau misalnya kamu bisa juga menuliskan seperti ini. Angka gambar dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa dipasang-pasangkan. Angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Kemudian gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, sampai gambar dengan 6. Jadi nanti yang diminta adalah permukaan gambar dan yang lebih dari 4. Ini yang dimintanya. Ada 2 per semuanya, ini kalau dihitung 12. Kemudian 2 dadu dilempar bersamaan. Ada 2 nih dadunya. 1 dadu kan 6. Ada 2 dadu. Berarti ruang sampelnya 2 dadu itu kan permukaannya 6. Berarti 6 kali 6. Jadi ruang sampelnya adalah 36. Yang ditanya adalah peluang keluarnya mata dadu berjumlah 7. Jadi yang dijumlahkan hasilnya 7. Kan mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 1 sama 3, 4. Cari yang dijumlahkan hasilnya 7, yaitu 3 tambah 4. Kemudian 4 tambah 3. 2 tambah 5. 5 tambah 2. Nah, ini semua kalau dijumlahkan hasilnya 7. Ada lagi nggak? Ada. 1 tambah 6 dan 6 tambah 1. Jadi ada berapa nih mata dadu yang dijumlahkan hasilnya 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 per ruang sampelnya 36. Kamu bisa menyederhanakan. 6 dan 36 sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6, 1, 3. 6 bagi 6, 6. Jadi kemungkinannya peluangnya adalah 1 per 6. Oke, kita akan menghitung luas segitiga siku-siku yang ada di atas. Nah, ini luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ini alas dan ini tinggi. Belum ada tingginya, jadi kamu harus cari dulu tingginya melalui rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari tinggi, kita lihat ini ada teorema Pitagoras. Nah, 10 ini adalah sisi paling miring, berarti tingginya bukan sisi paling miring. Maka kamu tinggal mengurang sisi miring dengan sisi yang lain dalam bentuk kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 10 kali 10, 100. 8 kuadrat adalah 8 kali 8, 64. 10 kurang 64, 36. Cari akar dari 36. Berapa sih kali berapa hasilnya 36 yang kembar? 6 kali 6. Berarti akar 36 adalah 6. Kita tinggal masukkan. Setengah kali alasnya 8. Tingginya udah dicari 6. Coret 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. Tinggal 1, tinggal 4. 4 kali 6, 24 cm. Next, sebuah tembok tingginya 4 meter disandarkan sebuah tangga. Jika jarak tembok ke ujung tangga adalah 3 meter, maka panjang tangganya adalah, misalnya ada tembok 4 meter. Ada sebuah tangga bersandar. Gitu ya. Ini tangga ceritanya. Tangga. Jarak dari tembok ke tangga adalah 3 meter. Ini anggap aja gambarnya bener ya.
kita mau nyari panjang tangganya itu berapa. Nah ini kan pasti siku-siku, berarti sama dengan yang tadi menggunakan teori Pitagoras. Karena yang dicari adalah sisi miringnya, berarti yang paling panjang, kamu tinggal menjumlahkan sisi yang lain dalam bentuk kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 3 kali 3 9, 4 kuadrat 4 kali 4 16. Hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 karena 5 kali 5 adalah 25. Maka panjang tangganya adalah 5 meter. Baik, perhatikan di sini ada 2 garis sejajar ya, dipotong oleh sebuah garis lurus. Di sini ada A1 2 3 4, B1 2 3 4. Diketahui sudut B2, nih B2 adalah 60 derajat. Kita mau cari sudut A3. Ini A3 ya. Untuk mencari sudut A3, kamu membutuhkan besar sudut B1. Kenapa? Karena besar sudut B1 dengan A3 itu sama besar. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Ini dia nyebrang nih, sama-sama tetanggaan lah ya. Tetanggaan seberang gang, seberang jalan nih, seberang jalan. Ini ceritanya jalan nih, seberang-seberangan. Nah ini besar sudutnya sama. Kalau ini sama bertolak belakang. Nah kalau yang B1 sama A3 ini besarnya sama. Untuk menentukan A3, cari dulu besar sudut B1. Bagaimana cara menentukannya? Nah ini merupakan garis lurus dari B1 sampai B2 adalah garis lurus. Yang kita tahu besar garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Berarti kamu tinggal mengurangi aja, 180 kurang 60. Hasilnya 120. Maka besar B1 120, B1 sama dengan A3 yaitu 120 derajat. Ya, sekarang kita menentukan persamaan linier dari 2 variabel. Yang pertama adalah X plus Y sama dengan 20 dan 3X plus 2Y sama dengan 52. Nah ini harus dihilangkan nih salah satunya. Boleh kamu ngilangin X, boleh ngilangin Y. Misalnya mau ngilangin X, yang satu di bawah 3, yang atas X nya sendirian. Berarti yang atas harus kita kalikan 3. Nah kali 1 ya. Yang atas kali 3, semuanya kali 3. X kali 3, 3X plus Y kali 3, 3Y sama dengan 20 kali 3, 60. Yang bawah tetap tidak berubah, 3X plus 2Y sama dengan 52. Diapain nih X biar hilang? Dikurang. Habis ya. 3 kurang 2, 1. Berarti Y nya tinggal sendirian. 60 kurang 52, 8. Maka Y nya sama dengan 8. Kita cari X dari salah satu persamaan. Misalnya dari persamaan yang atas, X plus Y sama dengan 20. Y nya udah dapet, X plus 8 sama dengan 20. Maka X nya adalah 20, positif 8 pindah jadi negatif 8. Maka X nya adalah 12. X nya 12 tambah 8, 20, bener kan? Nah kita masukkan ke dalam pertanyaannya. Yang pertama, X plus Y. X plus Y, X nya 12. Lah tadi kan udah dapet ya. Nggak beritanya dah. Dan Y nya 8, jadi 20. Dan X min Y, X nya 12 kurangi Y nya 8, jadi jawabannya 4. Oke ya. Dalam area parkir sebuah mall terdapat motor dan mobil sebanyak 800 unit. Kita misalkan motornya adalah X dan mobilnya adalah Y. Jadi ada motor dan mobil, banyaknya 800. Nah, jika jumlah roda kendaraan tersebut 2200, roda kendaraan tersebut motor rodanya 2, berarti 2X, dan mobil pribadi ceritanya ya, rodanya 4, maka 4Y sama dengan 2200. Nah, sama kayak tadi, kita mau menghilangkan salah satunya. Misalnya mau ngilangin X, berarti X nya dikali 2 dan Y nya tetap ya. X nya dikali 2 dan yang bawah tetap. Kalikan semuanya dengan 2, X kali 2, 2X, Y kali 2, 2Y, 800 kali 2, 1600. Ini tetap ya. 2X plus 4Y sama dengan 2200. Diapain nih X nya biar habis? Dikurang. 2 kurang 4, negatif 2Y. 1600 dikurang 2200, kurang berapa ya? 600 ya. Kurang 600. Maka Y nya adalah negatif 600 per min 2. Hasilnya 600 bagi 2, 300. Yaitu tadi apa? Mobil. Berarti ada 300 mobil. Tuh, dapat tuh mobil sama dengan 300.
Nah sekarang kita cari X-nya dari salah satu persamaan, misalnya dari yang atas. X plus Y sama dengan 800. X plus Y-nya 300 sama dengan 800. Maka X-nya adalah 800. Pindah jadi negatif. Hasilnya 500. Jadi motornya ada 500. Oke, next. Terdapat kenaikan harga beberapa barang di toko hemat. Baju yang harganya 150.000 naik 10% dan sepatu dari harga 200.000 naik 15%. Jika sama membeli 2 baju dan sepasang sepatu, ia harus membayar berapa? Kita cari dulu baju harganya 150.000 naik 10%. Jadi berapa harga baju yang baru? Kita cari harga kenaikan baju. Baju 10% berarti 10 per 100% itu per 100 ya. Kali harga aslinya 150.000. Coret nolnya 12. Kalikan sisanya 10 kali 15 150. Ada nolnya tuh 212 berarti 15.000. Maka harga baju yang setelah mengalami kenaikan adalah 150.000 tambah 15.000. Jadi harganya 165.000. Kemudian harga sepatu. Harga sepatu naik 15%, artinya 15 per 100 dikali harga aslinya. Harga aslinya adalah 200.000. Coret nolnya 12. Kalikan sisanya 15 kali 2 30. Nolnya ada 123. Oh, berarti harganya naik 30.000. Maka harga asli ditambah harga naiknya. Jadi 230.000. Kita lihat Salma itu beli 2 baju. 2 baju berarti 2 kali 165.000. 2 kali 165.000 adalah berapa ya? 330.000. Dan membeli sepasang sepatu. Sepasang sepatu 230.000. Jumlahkan deh. Jadinya dia harus bayar 560.000. Next, ada sebuah lingkaran yang berpusat di M. Diketahui besar AMB adalah 57 derajat. Maka besar sudut ACB adalah ACB merupakan sudut keliling. Ada ketentuan apabila sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, ini mangap ke AB ya. Maka ada ketentuan bahwa C atau sudut keliling adalah setengahnya sudut pusat yaitu M. Jadi setengah kali 57. Berapa ya setengah kali 57? 25 28 ya. 28,5 derajat. Jadi kalau sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Oke, kita sekarang akan menghitung keliling seperempat lingkaran ini. Nah, menghitung keliling itu berarti menjumlahkan setiap tepiannya. Ini adalah R ya, jari-jari, berarti ini juga sama dong, 3. Maka 3 tambah 3 tambah, ini kita kasih nama misalnya AB. Tambah AB. Kita cari dulu nih AB berapa? AB itu seperempat nih. Ini AB ini adalah seperempat keliling lingkaran, berarti seperempat kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 kali VR. Ini bisa dicoret, sama-sama bagi 2, 1, bagi 2, 2. Sisanya 1/2 kali V-nya, karena R-nya 3 tidak bisa dibagi 7, maka V-nya adalah 3,14 kali R-nya 3. Kita hitung kita hitung setengah kali 3,14 kali 3 itu berapa? Berarti setengah kali 9,42. Ini adalah 4,71. Masukkan nilainya. Tadi kan sini ya, pindah sini. 3 tambah 3 6. Berarti 6 tambah 4,71. Jadi 10,71. Ini hasilnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.